Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya percaya malam hari ini kita ada di dalam berkat anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita bisa bersama-sama untuk beribadah kul secara online. Mari sama-sama kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan satu di dalam doa. Saya mengajak sama-sama kita bangkit berdiri. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan buat setiap hari yang kau beri. Buat kemurahan, buat setiap pertolongan Tuhan yang kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan dalam setiap perkara, dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Tuhan kau terus campur tangan, Tuhan memberikan jalan keluar. Bahkan Tuhan kau menyediakan setiap berkat buat setiap kami ya Tuhan. Begitu besarnya anugerah dan kemurahan kau nyatakan bagi setiap kami. Kau nyatakan setiap kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, hari lepas hari. Kau buktikan kasih dan cinta-Mu dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, buat semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mau memuji menyembah-Mu malam hari ini. Kami bawa pengagungan kami, kami bawa sembah kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini hati kami yang bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat berkat-Mu, kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Mari sekali lagi sama-sama katakan, betapa baik, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Angkat tanganmu katakan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Amin. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi katakan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana,
Hosana, oh, oh, Hosana, 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 Hosana. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi, ya Abah. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang sangat-sangat baik. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Setiap rancangan-Mu yang terbaik Kau sediakan bagi kami. Setiap kasih setia-Mu yang Kau nyatakan dan Kau buktikan bagi kami Tuhan. Kau yang selalu hadir di dalam hidup kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami walau sedetik pun ya Tuhan. Terima kasih. Hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Banyak yang Kau perbuat, amin, di dalam hidupku. Rancangan indahmu sungguh terjadi Tuhan, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, ada dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, hati kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hatimu. Dan hatiku Tuhan, hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur hanya kepadamu. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, lagi katakan. Ku bersyukur Bapa. Dan kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan.
kasih-Mu, rancangan-Mu yang terbaik bagi kami, Yesus. Kasih setia-Mu, Tuhan, sempurna bagi kami. Mengalir, memenuhi setiap langkah kami. Kau nyatakan kasih-Mu, Tuhan. Kau nyatakan setia-Mu. Kau berikan kasih-Mu sempurna bagi kami. Haleluya, haleluya. Syakaralaba karalaba karalaba ya sangdaralaba ya ralaba. Sikiaralaba karalaba ya ralaba. Sikiaralaba karalaba. Sikiaralaba karalaba. Yesus, Yesus Tuhan, Kau yang kami sembah, Kau yang kami agungkan Tuhan, selama-lamanya, selama-lamanya. Oh Yesus Tuhan, oh Bapa yang baik. Sikiaralaba karalaba ya ralabo. Sikiaralaba karalaba ya ralaba. Jesus. Oh. Sikiaralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya so. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kasih setia-Mu itu cukup bagi kami. Jaminan keselamatan itu cukup buat kami Tuhan. Untuk terus selalu bersyukur kepadamu Bapa. Ajar kami hari-hari ini terus berjalan bersama-Mu, mengikuti kehendak-Mu. Mengikuti semua rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami buka hati kami malam hari ini. Kami siapkan hati kami untuk terima berkat firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami umat-Mu Tuhan. Malam hari ini hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Pengurapan-Mu memenuhi setiap kami. Terima kasih Aba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, bersama katakan amin. Salam Bapak Ibu, Saudaraku yang di dalam Tuhan. Berjumpa kembali di dalam call online malam hari ini. Mari sebelum kita mendengar pesan Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Ketika pujian penyembahan dinaikkan, Engkau Allah hadir di tempat ini. Dan ketika Engkau hadir di tempat ini, maka sesuatu yang besar, yang dahsyat, kami boleh alami. Gereja-Mu, jemaat-jemaat-Mu kul dimanapun berada di rumah masing-masing. Mereka mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Sampaikan pesan-Mu lewat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus yang mengajar setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Di bulan November, tuntunan Gembala Rayon kita tentang Growing and Blessing. Nah, tema yang saya ambil malam hari ini tentang bagaimana diberkati di masa sukar, diberkati di masa krisis, saudara. Saudara, hari-hari ini tidak mudah, ya. Seperti firman Tuhan mengatakan di 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang
masa yang sukar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan Bapak Ibu hari-hari ini? Ya, setelah pandemi terjadi, ya, banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak karyawan yang di PHK, banyak usaha yang ditutup. Belum hari-hari ini yang terjadi, ya, El Nino terjadi di negara kita. Saya merasakan selama saya 31 tahun ada di Lampung, ya, jadi saya 92 masuk di Lampung. Selama 31 tahun saya merasakan bagaimana kemarau di tahun ini adalah kemarau yang terpanjang. Ya. Sehingga banyak tanaman-tanaman yang puso, ya. Petani tidak lagi bisa menanam, ya, mereka gagal panen. Sehingga imbasnya pada setiap kita, ya, harga beras mulai naik, ya. Belum hari-hari ini juga yang terjadi, ya, perang antara Ukraina, Rusia, ya, belum lagi perang di Gaza, saudara. Sehingga ini membuat, saudara, harga energi naik. Saya percaya kalau energi naik, ya, BBM naik, saudara, semua ikut rembet naik. Nah, ini akan terjadi suatu krisis, saudara. Tapi percayalah seperti di Wahyu dikatakan, secupak gandum sedinar harganya. Tapi Tuhan katakan, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Dan saya terlalu percaya Tuhan sanggup memberkati kita di masa-masa yang sukar. Tuhan sanggup memberkati kita di masa-masa yang sulit. Tuhan sanggup memberkati kita di masa-masa krisis ini. Ada amin, saudara? Yang percaya boleh lambaikan tangan, berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita bisa diberkati di masa-masa yang krisis ini? Saudara, ketika manusia pertama diciptakan Tuhan, ya, tujuan utama, ya, selain kita diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita diciptakan untuk diberkati. Selain kita diselamatkan, kita diberkati. Yuk kita baca di dalam Kejadian 1 ayat yang 27 sampai dengan 28. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, yaitu gambar Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Perhatikan ayat 28. Kemudian apa yang dilakukan Allah? Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Tuhan berkata, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Setelah Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6, firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka. Allah memberkati Adam dan Hawa. Ya. Jadi percaya bahwa saudara diciptakan untuk diberkati Tuhan, amin. Jangan bimbang, jangan ragu, saudara. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa hidup saya hari-hari ini susah? Kenapa usaha saya ditutup? Kenapa saya di PHK? Kenapa penjualan saya menurun, saudara? Perhatikan baik. Ya, sekali lagi, Tuhan menciptakan kita untuk diberkati. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya.
Tuhan memberkati kita itu bukan main-main, saudara. Bukan sekedar kita dipanggil untuk diselamatkan. Sekali lagi, kita dipanggil untuk diberkati Tuhan. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi berkat. Kalau saudara nggak percaya, saudara gini, Tuhan itu sampai bersumpah supaya kita dapat diberkati oleh Tuhan. Kita baca di Ulangan, saudara. Ulangan 8 ayat 18. Hari ini kita banyak membaca firman Tuhan. Ulangan 8 ayat 18. Ya. Sekali lagi, manusia pertama diciptakan untuk diberkati Tuhan. Untuk berkuasa atas ikan-ikan, ya, atas seluruh yang ada di muka bumi. Itu Tuhan mau supaya kita diberkati. Yang kedua, supaya saudara yakin, ya, bahwa saudara diciptakan untuk diberkati sampai Tuhan bersumpah kepada saudara dan saya. Ya. Ulangan 8 ayat 18 dikatakan begini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bapak Ibu, Tuhan sampai bersumpah. Tuhan sampai membuat perjanjian. Ya. Pak, itu kan perjanjian untuk nenek moyang kita. Saudara, ini perjanjian yang dibuat antara Allah dengan Abraham, saudara. Dan saya percaya kita semua di sini adalah keturunan Abraham. Dan saya percaya janji berkat Tuhan ini juga berlaku buat saudara dan saya. Ya. Perjanjian berkat Abraham itu berlaku buat saudara dan saya. Ya. Apa sih perjanjian itu? Saudara, perjanjian adalah suatu ikatan janji antara kedua belah pihak. Dan perjanjian itu akan menjadi batal ketika salah satu pihak melanggar perjanjian itu. Ya. Saudara, kenapa di awal tadi saya katakan, kenapa sih kondisi kita hari-hari ini susah? Kenapa penjualan kita menurun? Kenapa kita harus di PHK? Kenapa kita harus utang sana, utang sini? Ya? Utang pinjol sana, sini, saudara. Kalau janji Tuhan katanya kita diberkati. Kita diciptakan untuk diberkati. Bahkan Tuhan membuat perjanjian dalam hidup kita. Seperti yang dibuat Allah dengan Abraham. Nah, saudara perhatikan. Seringkali kenapa perjanjian itu gagal, saudara? Karena seringkali kita ingkar janji. Kita nggak mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Kita nggak mengikuti apa yang menjadi aturannya Tuhan dalam perjanjian itu. Makanya perjanjian berkat ini bisa miss dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, saudara, saya mau katakan begini, kalau Tuhan yang sudah membuat janji dalam hidup kita, tidak ada satupun manusia yang dapat menggagalkannya, kecuali diri kita sendiri. Ya. Ada banyak contoh di dalam Alkitab, ketika mereka mengalami masa-masa yang sulit, tapi janji berkat Tuhan tetap dinyatakan dalam kehidupan dia. Perjanjian berkat Tuhan tidak dapat digagalkan oleh manusia. Saudara, ada banyak tokoh di Alkitab yang mengalami krisis. Ya. Abraham mengalami krisis. Ishak mengalami krisis. Yakub mengalami yang namanya kesulitan, krisis. Sehingga dia harus minta pertolongan kepada Yusuf. Ya, ketika itu Yusuf diberkati Tuhan dengan luar biasa. Nah, saya mau katakan begini, saudara, sekali lagi. Perjanjian berkat Tuhan
tidak dapat digagalkan oleh manusia. Contohnya gini, Ishak. Ya. Ketika itu terjadi masa kelaparan, kesusahan. Bahkan dikatakan di dalam Kejadian 27, saudara ya. Kejadian 1 ayat 27. Ya. Di mana Ishak tinggal di daerah Filistin. Dikatakan di Alkitab itu tinggal di negeri orang asing. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya. Ketika Ishak menggali sumur, saudara, sumur yang pertama digali, keluar air luar biasa. Ya, ini sumur peninggalan Abraham, saudara. Sehingga dia bisa bercocok tanam, bisa diberkati Tuhan. Tapi nggak selang lama, saudara, orang-orang Filistin mulai ngiri. Ya. Mereka menutup sumur ini, bahkan merebut sumur ini, saudara. Kemudian Ishak bilang, oke, ambil saja sumur itu. Kemudian pindah kembali, cari sumur yang baru, digali kembali, dikatakan di situ keluar air membual-bual. Dan apa yang terjadi di sumur yang kedua? Diambil juga sama orang-orang Filistin. Kemudian Ishak kembali berjalan. Dia ketemu sumur lagi, satu lagi. Dia gali, keluar air membual-bual. Saudara, lewat cerita ini saya diberkati luar biasa. Mungkin manusia bisa menggagalkan usaha kita. Manusia punya cara bagaimana menggagalkan usaha kita. Tapi percayalah, kalau kita berjalan dalam berkat Tuhan, perjanjian berkat Tuhan, sekali lagi, manusia tidak bisa menggagalkan. Kita kembali diberkati dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, cara-cara Tuhan yang luar biasa. Amin. Mungkin banyak sekali persaingan bisnis dalam hidup kita. Banyak sekali ketika kita berhasil, mereka mengiri dengan usaha kita, mereka coba menjatuhkan kita. Tapi percayalah, orang yang berjalan di dalam perjanjian berkat Tuhan, Tuhan akan selalu buka jalan. Mungkin usahamu yang satu ditutup, tapi Allah sanggup membuka usahamu yang baru. Mungkin kau dijelek-jelekan dengan usahamu, dengan berbagai macam cara sehingga bagaimana usahamu bisa jatuh. Tapi Tuhan selalu punya cara yang terbaik untuk mengangkat engkau, untuk memberkati engkau. Di orang yang berjalan di dalam berkat itu, perjanjian berkat Tuhan, tidak bisa digagalkan oleh manusia. Kemudian yang kedua, saudara, orang yang berjalan dalam perjanjian berkat Tuhan tidak dapat digagalkan apa yang namanya krisis. Saudara tahu cerita Elia? Ya. Waktu itu terjadi kekeringan yang luar biasa, kurang lebih seperti ini, bahkan mungkin lebih panjang waktu itu. Ya. Sehingga air itu sangat sulit. Bahan makanan sangat sulit. Tetapi Tuhan bilang sama Elia, Elia, engkau pergi ke janda Sarpat. Engkau minta minum sama dia, engkau minta makan sama dia. Saudara, semua katakan gini, kalau Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan yang sudah memerintahkan berkat dalam hidup kita, tidak ada yang bisa menghalangi. Mungkin waktu itu Elia berpikir, aduh, ini pasti ketemu janda yang kaya, yang punya simpanan
ya, yang mungkin punya sumur bor yang paling dalam sehingga airnya masih punya, yang punya stok bahan makanan yang luar biasa. Dia pikir Elia waktu itu mungkin adalah janda yang kaya, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Elia diketemukan dengan janda yang miskin. Waktu itu dengan pedenya Elia bilang begini, "Ibu, saya minta minum." Saudara, ibu ini mungkin dengan menangis, ya, dengan bersedih, saudara, diberikannya minum ke Elia. Saudara, tidak cukup minta minum Elia, tapi Elia minta dibuatkan roti, saudara. Ibu mulai ngomong, saudara, janda ini mulai ngomong. "Saya hanya punya sedikit tepung dalam tempayang dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saya lagi mencari kayu bakar. Setelah kayu bakar ini saya bawa pulang, saya buat masak roti dengan tepung yang sedikit itu. Dan saya akan makan bersama anak saya. Saya akan mati." Tapi apa yang terjadi, saudara? Ini yang luar biasa. Orang yang berjalan di dalam perjanjian berkat Tuhan tidak menghalangi mereka untuk menerima berkat yang dijanjikan Tuhan. Di saat tidak ada apa-apa, di saat krisis, Tuhan pelihara. Bahkan dikatakan sampai musim hujan datang, keluarga ini makan kenyang, saudara. Keluarga ini nggak habis-habisnya tepungnya, minyak nggak ada habis-habisnya, saudara. Dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Dia mendengar suara Tuhan. Dia kenal suara Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan mau. Dia hanya taat, saudara. Percaya. Percaya, saudara. Ke depan sekalipun masa-masa yang sulit, masa-masa yang krisis akan datang. Tapi kalau kita mendengar suara Tuhan, kita mau melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, Tuhan akan jaga kita. Tuhan akan berkati kita dengan cara-cara yang mustahil, dengan cara-cara yang mungkin tidak mungkin bagi manusia. Saudara, kalau Tuhan memberkati kita, ya, tidak ada hukum alam yang dapat menggagalkan. Jadi yang pertama, nggak ada manusia yang dapat menggagalkan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Yang kedua, krisis tidak bisa menggagalkan juga. Hukum alam tidak bisa menggagalkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Contohnya Abraham. Ya. Abraham waktu itu diberkati luar biasa bersama ponakannya, Lot. Ya. Tapi ketika diberkati Tuhan dengan luar biasa, mulai gembala-gembala mereka mulai berantem, saudara. Sehingga waktu itu Abraham dan Lot harus berpisah. Ya. Biasanya kalau ponakan itu biasanya ikut pamannya. Tapi ini enggak, saudara. Pamannya bilang, "Lot, kamu mau kemana? Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu mau ke kanan, aku ke kiri." Kemudian Lot sudah mulai melayangkan pandangannya, saudara. Melihat Sodom dan Gomora itu begitu, ya, diberkati. Sodom dan Gomora melihat tanahnya yang subur, tapi dari kacamata
jasmani mereka, kacamata Lot pribadi. Saudara, memang nggak salah. Ya. Orang ketika suruh memilih, ya, pilih kemana, pasti milih tanah yang subur, saudara. Ya, akhirnya pilihan Lot jatuh kepada Sodom dan Gomora. Dan apa yang terjadi, saudara? Di situ banyak, ya, dosa yang terjadi. Ya. Sodom dan Gomora akhirnya dibakar oleh Tuhan. Dan akhirnya istri Lot menjadi tiang garam. Nah, saudara, berkat apa Abraham yang diterima Abraham di sini, saudara? Walaupun Abraham memilih nomor 2, ya, istilahnya memilih pilihan yang kedua setelah Lot, saudara. Tapi di situ Tuhan berkati dengan luar biasa. Tuhan bilang begini, Abraham, layangkan pandanganmu. Layangkan ke barat, layangkan ke timur, layangkan ke utara, ke selatan. Di situ akan menjadi milik kepunyaanmu. Wow, ini luar biasa, saudara. Di tengah ketidakmustahilan, Tuhan selalu buka jalan. Mungkin secara pandangan manusia, ya, selesai Abraham. Kamu akan tambah miskin. Karena tanah yang subur, tanah yang penuh dengan mata air sudah dipilih sama Lot. Tapi apa yang terjadi? Janji Tuhan tetap iya dan amin buat Abraham. Hukum alam tidak bisa membatasi kita untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan, saudara. Dan yang terakhir, saudara, saya akan cerita bagaimana Elia dikejar-kejar oleh Isabel. Dan kemudian Tuhan tuntun supaya Elia pergi ke sungai Kerit, saudara. Dan di sana Tuhan pelihara. Ya. Apa yang terjadi buat Elia, saudara? Di situ Elia minum dari sungai itu. Kemudian yang luar biasa, Elia tidak membawa bekal apapun. Tapi Tuhan pelihara kehidupan Elia. Lewat apa, saudara? Lewat burung gagak. Ya. Setiap pagi, setiap petang, burung ini mengirim daging, saudara. Roti dan daging. Saudara, aneh gitu ya. Burung gagak yang biasanya makan daging, tapi ini disuruh Tuhan untuk mengirim daging. Tapi yang uniknya, daging yang disuplai ke Elia, saudara, yang dikirim ke Elia, itu tidak kurang sedikit pun, saudara. Ini luar biasa. Ya. Biasanya kalau seseorang itu kesukaannya apa, disuruh ngirim apa, ya, pasti biasanya ngurang, saudara. Ya. Kalau biasa suruh ngantar uang, saudara, ya, karena biasanya suka nyumputin uang, saudara, ya, suruh ngirim 1 juta, yang 50.000 hilang, saudara. Mungkin dengan banyak alasan, aduh kabur, jatuh di jalan, benar nggak, saudara? Tapi ini anehnya, burung gagak yang makanannya daging, saudara, tapi Elia tetap dipelihara oleh Tuhan. Tidak ada kekurangan apapun. Bahkan dikatakan setiap pagi, setiap petang. Loh, saudara, burung gagak itu nggak punya jam, benar nggak? Tapi dia kirim tepat waktu. Saya mau katakan begini. Tuhan tahu kebutuhanmu.
Tuhan tahu keperluanmu hari-hari ini. Tuhan akan kirim engkau berkat tepat waktunya. Kuncinya, saudara, apa kita mau berjalan di dalam perjanjian berkat Tuhan? Kita kembali ke dalam Ulangan tadi, saudara, ya. Ulangan 8 ayat 18 dikatakan begini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Perhatikan, ya. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, tidak ada yang dapat membatalkan perjanjian berkat Tuhan dalam hidup kita. Asalkan kita mau mendengar suara Tuhan. Kenapa kita seringkali gagal menerima berkat Tuhan? Kita lemah dalam mengelola. Kita lemah dalam memberi. Maka di ayat ini dikatakan, ya, memberikan kepadamu kekuatan. Kekuatan untuk apa, saudara? Kekuatan untuk mengelola. Kalau engkau diberkati Tuhan, engkau harus menjadi pengelola yang baik. Kalau engkau diberkati Tuhan, engkau harus minta kekuatan untuk memberi. Karena berkat itu, saudara, diberkati karena untuk bisa untuk dapat memberkati orang. Minta kekuatan untuk mengandalkan Tuhan. Kalau sudah diberkati, jangan sombong. Tetap rendah hati, tetap andalkan Tuhan. Kekuatan apa lagi, saudara? Kekuatan untuk mengucap syukur. Dan saya percaya, saudara, berkat janji Tuhan ini, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan menjadi bagian kita. Sekalipun masa sulit akan datang, percayalah, kita akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Ayat yang terakhir, kita baca di Ulangan 28, ayat yang pertama dan kedua. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang dikusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Perhatikan ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jikalau engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Kalau kita mendengar suara Tuhan dan kita melakukannya dengan setia, Tuhan bilang apa? Segala berkat ini akan diperintahkan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kan beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya percaya apapun yang akan terjadi, orang-orang yang di dalam perjanjian berkat Tuhan, mereka yang setia, yang mendengar dan mau melakukannya, perjanjiannya Tuhan dalam hidup kita, mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Mereka akan diberkati di masa-masa yang krisis, saudara. Sekalipun masa-masa yang sulit akan datang, percayalah seperti janda di Sarpat, Tuhan akan membuat perbedaan dalam hidup saudara. Tuhan sanggup mencurahkan berkat-Nya dengan cara yang ajaib, saudara. Sekali lagi, tetap percaya. Kalau di masa-masa yang lalu kita salah dalam mengelola, kita salah, ya, dalam segala sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak mengucap syukur. Minta ampun daripada Tuhan. Maka percayalah malam hari ini,
tingkap-tingkap surga akan terbuka. Akan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Mungkin usahamu, pekerjaanmu, mungkin rumah tanggamu, mungkin masa depanmu. Tuhan akan pelihara. Tuhan berkati kita di saat krisis. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa hari-hari ini, bahkan hari-hari ke depan tidak mudah. Masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar akan terjadi. Tapi aku percaya Tuhan, bahwa setiap kami orang percaya kepada Yesus, dipanggil dalam perjanjian berkat Tuhan. Di dalam perjanjian berkat-Mu Tuhan, tidak ada yang dapat menggagalkannya. Manusia, krisis, hukum alam, apapun itu Tuhan, tidak bisa menggagalkan berkat Tuhan itu sampai dalam kehidupan kami. Kalau di masa-masa yang lalu, kami nggak mendengar suara Tuhan. Kami nggak taat dengan perjanjian itu Tuhan. Kami nggak menjadi pengelola yang baik. Kami lupa mengucap syukur. Kami lupa mengandalkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Itu yang menghambat berkat Tuhan turun dalam hidup kami. Ampuni kami. Dan saat ini Tuhan, Hamba berdoa buat jemaat-Mu dimanapun di rumah-rumah berada. Engkau membuka tingkap-tingkap langit, memberkati anak-anak-Mu. Di masa-masa yang sulit Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Tuhan buka jalan. Karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus, Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita bisa membawa persembahan kita dengan cara elektronik, men-scan QR code atau melakukan transfer melalui mobile banking. Atau saudara bisa membawa persembahan saudara dengan memasukkannya ke dalam amplop, lalu membawanya ke gereja, memasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Kalau sudah siap, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, dan kita angkat persembahan kita, dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mau membawa persembahan kami kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami ini untuk pekerjaan kerajaan Allah. Hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Seberapapun yang mereka tabur, Kau lipat kali gandakan itu. Berkati umat-Mu dengan berkat yang baru, mujizat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, setelah kita memberikan persembahan, mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita dan membuka hati kita, dan kita akan tutup dengan doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis di dalam Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.